Oke, ini adalah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Nah, pada chapter terbaru kali ini berakhir saat kemunculan Zovan dan berniat untuk menolong setiap orang. Adapun video spoiler minggu lalu berakhir saat Zovan telah bertarung melawan Yanmo. Ya, satu pukulan lengan kilin sudah bisa membuat Yanmo terpental. Tapi ternyata Yanmo langsung serius. Ia pun mengenakan sebuah baju zirah berwarna merah. Dan itulah yang membuatnya bisa bertahan dari serangan tangan Kilin Zovan. Dan saat itu juga ia menjadi tidak ragu-ragu. Bahkan jika lawannya lebih lemah kultivasinya, ia pun langsung menyerang Zovan sambil menggabungkan api Yin dan api yang miliknya. Dan saat serangan tersebut mendekat ke Zovan, Zovan pun menahannya menggunakan lengan Kilin. Tapi anehnya bahkan lengan Kilin sulit untuk menahan serangan dari Yanmo dan kali ini Zovan lah yang terpental. Nah, biasanya saat Yanmo bertarung dengan orang-orang, ia hanya menggunakan 30% kekuatannya. Tapi saat berhadapan dengan Zovan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Seakan-akan ia setara. Zovan pun dianggap seperti saingannya di kompetisi naga ganda yaitu Wooking. Oleh sebab itulah Yanmo langsung serius dan kala itu para orang tua dari sekte mistik surgawi pun langsung putus asa. Siapa sangka Yanmo pada akhirnya serius. Jadi sekuat apapun Zovan, mereka yakin Zovan bukanlah tandingan Yanmo yang merupakan jenius pertama dari sekte Demon Flame. Ya, walaupun sebagian orang nampak gelisah, tapi tentu saja tidak dengan mereka yang berasal dari sekte Demonic Scheme. Mereka sudah tahu seberapa kuatnya Zovan, jadi mereka masih begitu santai. Walaupun Zovan nampak seperti telah terpojok. Tentunya itu membuat para orang tua dari mistik surgawi terkejut. Walau demikian, para wanita dari sekte mistik surgawi tetap mempercayai Zovan karena jika Zovan sampai mati, begitu juga dengan mereka semua. Di lain sisi, Zovan pun akhirnya bangkit kembali. Ya, ia pun mengakui bahwa Yanmo bukan hanya bocah nakal biasa yang banyak omong. Kemampuannya juga tidak bisa dianggap remeh. Jadi pada akhirnya Zovan juga memutuskan untuk serius. Dan pertarungan antara Yanmo melawan Zovan pun dimulai. Yanmo menggunakan atau menggabungkan api Yin dan Yang-nya untuk berhadapan dengan Zovan. Adapun Zovan sendiri ia menggunakan api biru miliknya disertai dengan lengan Kilin. Tidak hanya itu, Zovan juga menggabungkan teknik Dragon Ride, cakar hantu dan juga auman naga untuk bertukar pukulan dengan Yanmo. Itu adalah pertarungan yang hampir sulit dipercayai untuk mereka yang pertama kali mengenal Zovan. Bagaimana bisa seorang bocah yang kultivasinya jauh lebih rendah bisa bertahan dengan ahli eternal tingkat 5? Tidak, bahkan sekilas Zovan nampak sedikit unggul. Tapi suasana pun menjadi hening dan membuat semua orang merasa khawatir karena mereka tidak lagi mendengar suara bentrokan antara Yanmo dengan Zovan, yang mana ternyata kala itu Yanmo tengah berpikir sebenarnya siapakah lawannya. Ia bertarung menggunakan artefak iblis tingkat 9 dan tingkat 8. Tapi semuanya hampir hancur tak kalah diserang oleh lengan Zovan. Dan saat itulah Yanmo mendapatkan sebuah kesimpulan
jika lengan Zolfan bukanlah lengan biasa dan jika sampai mengenai tubuhnya tanpa pelindungan artefak itu pasti akan bisa membunuhnya. Situasi benar-benar kacau. Siapa sangka Yanmo harus terdesak dan pada akhirnya mengakui kekuatan Zolfan yang aneh. Jadi, ia pun tidak memiliki pilihan selain menggunakan cara licik. Dan saat itulah Yanmo melemparkan tombaknya ke arah Chu Qingcheng. Para wanita pun langsung berteriak, "Senior!" Tapi tentu saja Zolfan tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpa Chu Qingcheng. Menggunakan mata kehampaan surgawi, Zolfan pun langsung membuat tombak tersebut menghilang. Tapi itu malah menjawab rasa penasaran dari Yanmo. Ia pun tertawa dan berkata, "Seperti yang aku duga, semua yang terjadi di penginapan adalah nyata dan kau datang ke sini hanya untuk menyelamatkannya." Lalu Zolfan pun menanggapinya dengan santai, "Tidak, aku datang ke sini untuk menyelamatkan setiap orang, jadi tentu saja aku tidak akan membiarkan siapapun mati untuk menjaga harga diriku." Tentu saja Yanmo menganggap itu adalah perkataan omong kosong. Dan hal tersebut dibuktikan dengan Yanmo menyerang salah satu anggota dari mistik surgawi. Tapi Zolfan sama sekali tidak melindunginya dan alhasil anggota dari mistik surgawi pun mati. Itu membuat Yanmo lebih yakin. Dan pada akhirnya karena sudah mengetahui kelemahan Zolfan, Yanmo pun langsung menyerang Chu Qingcheng tanpa henti. Ya, Zolfan nampaknya mulai terpojok. Ia harus melindungi Chu Qingcheng begitu susah payah sampai-sampai tubuhnya lah yang harus terkena serangan Yanmo. Para gadis dari sekte mistik surgawi terlihat sangat syok dengan apa yang mereka saksikan. Siapa sangka sosok iblis seperti Zolfan sampai mengorbankan dirinya hanya untuk melindungi senior mereka. Nah, kala itu Zolfan menyadari bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan mungkin tidak hanya Chu Qingcheng tapi dirinya juga akan dalam bahaya. Jadi mau tidak mau Zolfan pun mengambil langkah ekstrim, yaitu membawa Chu Qingcheng dan menyelamatkannya terlebih dahulu. Tentu saja Yanmo tidak akan pernah membiarkan keduanya pergi dan Yanmo pun terus menyerang Zolfan. Tentu saja Zolfan pada awalnya bisa menahan seluruh serangan Yanmo, tapi sepertinya Yanmo harus mengeluarkan kartu trufnya yang telah ia persiapkan untuk bertarung melawan Wu Qing. Harga dirinya dipertaruhkan jika sampai Zolfan melarikan diri dan perlahan seluruh gua dan wilayah sekitarnya pun seperti tengah ditutupi oleh sesuatu. Para orang tua pun langsung sadar bahwa itu semua adalah domain jiwa, sama seperti domain jiwa yang pernah digunakan oleh ketidakkekalan 5. Siapapun yang terperangkap akan sulit untuk keluar dari domain jiwa tersebut, dan itulah yang membuat Zolfan sangat khawatir dengan situasinya yang sampai seperti ini. Tentu saja akan sulit baginya untuk melarikan diri dan juga melindungi Chu Qingcheng secara bersamaan. Yanmo pun tertawa puas lalu berkata, "Hahaha, aku yakin kau tidak akan menduga situasi seperti ini. Dan bisa ku pastikan domain jiwa milikku adalah salah satu yang terbaik di antara ahli ranah eternal." Ya, dengan terjebaknya Zolfan di dalam domain jiwa miliknya, Yanmo sangat yakin jika ialah yang akan menjadi pemenang.
Chu Qingcheng yang dari awal harus Zovan lindungi mungkin juga akan berakhir tragis, yang artinya Chu Qingcheng lah yang sebenarnya membuat Zovan kalah. Kala itu Zovan hanya terdiam seperti ada banyak hal yang telah ia pikirkan, dan iblis neraka yang pun berteriak, "Zovan, tidak bisakah kau melarikan diri?" Dan karena Zovan hanya terdiam, sepertinya Zovan telah kehabisan rencana. Kala itu seluruh tawanan pun langsung putus asa karena sepertinya hasil pertarungan sudah ditentukan. Lalu beberapa saat setelahnya, sebuah ledakan dari bawah tanah pun muncul, diikuti dengan nyala api merah dan api biru yang tengah bersiap untuk melahap Zovan dan juga Chu Qingcheng. Dan saat api tersebut memakan keduanya, orang-orang pun mulai berteriak, "Zovan, saudari Chu Qingcheng!" Adapun Yanmo, ia sangat puas pada akhirnya rencananya berhasil. Memang ini adalah jurus jitu yang telah ia persiapkan untuk melawan Wu Qing. Jadi tentu saja Yanmo sangat percaya diri. Tapi kepercayaan dirinya mulai retak tak kala ia mendengar suara dari tempat di mana seharusnya Zovan dan Chu Qingcheng telah dihancurkan. Suara tersebut berkata, "Terima kasih atas segala perawatanmu. Ya, domain jiwamu memang kuat, tapi aku juga memiliki domainku sendiri, di mana segalanya akan hancur pada radius 100 meter. Yang artinya apapun yang dilakukan oleh Yanmo tidak akan berefek kepada Zovan." Dan itulah kemampuan dari tahapan keempat, mata kehampaan surgawi. Mendengar dan mengetahui hal tersebut tentu saja membuat Yanmo kesal. Siapa sangka teknik yang telah ia persiapkan untuk melawan saingannya di kompetisi naga ganda bisa dihentikan oleh sosok tak terduga. Lalu saat Zovan melihat jika salah satu tubuh Chu Qingcheng terluka, itu membuatnya sangat murka, dan ia pun kembali berkata kepada Yanmo, "Sepertinya kau salah paham akan sesuatu. Sebenarnya aku bisa dengan mudah membunuhmu kapan saja. Adapun alasan kenapa aku membiarkanmu hidup sampai saat ini adalah karena kau memegang segala keuntungan saat di penginapan. Lalu saat berada di domain jiwa milik Yanmo, sebenarnya Zovan bisa mengalahkannya, tapi terlalu banyak variabel yang harus Zovan perhitungkan, seperti keselamatan setiap orang dan yang terpenting adalah keselamatan Chu Qingcheng. Tapi sepertinya saat ini Yanmo telah melewati batas. Awalnya Zovan tidak berniat untuk membunuh Yanmo, tapi setelah melihat Chu Qingcheng terluka, Zovan pun merubah niatnya. Tentu saja awalnya Yanmo berpikir jika itu hanya gertakan saja, tapi saat Zovan mulai serius dan mengeluarkan auman naganya, seluruh bumi pun bergetar. Bahkan domain jiwa milik Yanmo pun ikut bergetar. Dan saat itulah Yanmo akhirnya sadar bahwa ternyata Zovan sudah membentuk jiwanya. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang akan terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.